Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan jazakumullahu khairan kepada Ustaz Sudrajat dan pengurus yang telah memberikan saya kesempatan untuk berbagi, untuk belajar bersama tentang aksi nyata saya, implementasi atau penerapan budaya positif di kelas maupun di sekolah. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ustaz Ustadzah yang telah meluangkan waktunya. Nanti akan belajar bersama selama 1 jam. Ke depan, jadi mohon kuncinya dari mengikuti kegiatan ini adalah 1, bahagia. Jadi kalau nggak bahagia, kita bikin bahagia. Gitu ya, setuju? Setuju. Nah, sebelumnya kita tebak gaya dulu ya. Tebak gambar dulu ya. Yuk. Guru adalah, coba siapa yang bisa dari Ustaz-Ustadzah? Guru adalah Jawab pendidikan. ya, coba siapa yang mau jawab? Pejuang pendidikan. Betul? Ada yang berbeda? Betul ya, pejuang pendidikan. Ada yang bisa mendeskripsikan kenapa sih kita sebagai guru disebut sebagai pejuang pendidikan? Seorang pejuang. Ada? Mungkin Ustazah Niken ya, monggo. Pulang pagi. Karena rela bangun pagi untuk menempuh jalan ke sekolah. Rela berkorban bangun pagi untuk menempuh jalan ke sekolah. Oke, kita beri aplaus untuk Ustazah Niken dan kita semua ya sebagai guru. Jadi rela berkorban. Oke, next pesan guru untuk muridnya. Ustadz mungkin mau jawab. Ustadz Aan kayaknya mikir berat ya. Bisa dijawab Ustadz? Sesuaikan gambarnya Ustadz. Ayo kita main tebak gambar ini. Coba, yang lain coba sesuaikan gambarnya. Ustadz Wawan ini kayaknya dengan kata-kata mautnya. Sekolah yang tinggi. Oh, sekolah ya Ustadz Trianto. Sekolah yang tinggi ya, jangan suka malas-malasan ya. Oke, next Ustadzah. Ini lagi pesan guru untuk muridnya. Coba dari Ustadzah. Belajar sampai mati. Belajar sampai mati ya. Maksudnya di sini adalah sebagai pembelajar sepanjang hayat ya. Jadi apalagi dengan perkembangan teknologi yang luar biasa saat ini, otomatis pendidikan juga mengalami perubahan yang luar biasa. Jadi sebagai seorang guru kita juga harus belajar ya, mengikuti perkembangan zaman gitu, agar tidak terlindas oleh zaman. Oke, next Ustazah. Nah ini, keinginan terbesar guru adalah yang diimpi-impikan seorang guru. Siapa mau jawab? Ustadz mungkin? Coba 1 orang. Minta naik gaji. Ada Alfi. Minta naik gaji. Oke. Siapa yang minta naik gaji? Semua. Gak ada yang 7
tujuan utama loh Ustadz belajar ya. Jadi aman aja tak ya, nggak ada yang minta naik gaji. Dari Ustadz ada yang minta naik gaji? Oh nggak ada ya gitu. Kan kita tahu diri kita. Oh, kita tahu diri ya. Oke. Next Ustadz ya. Sebelumnya, jangan dulu. Oke, sekarang saya tanya kabar dulu kan tadi belum tanya kabar. Apa kabar semua hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Nah, itu sudah biasa, sudah mainstream ya. Sekarang kita ganti. Kalau saya tanya, apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi. Allahu Akbar. Gitu ya. Oke, siap ya. Itu adalah sebuah doa ya. Sekarang yuk, apa kabar semua hari ini? Alhamdulillah, sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi. Allahu Akbar. Oke, Masya Allah, yeay, kita beri aplaus. Karena ini sebuah doa ya, jadi sehat semuanya, jasmaninya? Sehat. Rohaninya sehat? Sehat. Insya Allah, ekonominya juga sehat. Amin. Amin. Oke, lanjut Ustazah. Nah, tujuan pendidikan ini sebenarnya kita sudah melaksanakan, tapi kadang namanya orang ya, itu kadang tidak sesuai jalurnya, kadang juga melenceng seperti itu. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi sebenarnya tujuannya hanya dua. Anak-anak selamat, kalau dalam konteks Islam berarti selamat dunia akhirat. Yang kedua adalah bahagia. Jadi kalau kita belum bisa mewujudkan kebahagiaan anak-anak atau murid-murid, berarti kita belum bisa meraih tujuan dari pendidikan. Gitu. Next slide. Ini ada salah satu statement. Murid yang bahagia berawal dari guru yang bahagia. Setuju? Kebahagiaan guru terbesar tadi apa? Sehat ekonomi. Oke. Nah, biar bahagia. Next. Mau dikasih ekonomi. Mau dikasih ekonomi. Kalau saya bilang mana suaramu, la hore, yang benar ya Ustazah ya, biar bahagia ya. Oke. Ulangi. Mana suaramu, lagi. Mana suaramu, hore. Next ya. Nih nyanyi lagi nggak apa-apa karena biar apa ya, bahagia, biar keluar ya bakat-bakat terpendam ya. Aku senang hidup sehat bahagia. Aku senang hidup sehat bahagia. Aku senang hidup sehat. Aku senang hidup sehat. Aku senang hidup sehat bahagia. Bisa semuanya? Bisa. Oke yuk, satu Ustaz juga yang ketiga. Aku senang hidup sehat bahagia. Aku senang hidup sehat bahagia. Aku senang hidup sehat. Aku senang hidup sehat. Aku senang hidup sehat bahagia. Ya Masya Allah. Aku senang hidup sehat bahagia. Aku senang hidup sehat bahagia. Aku senang hidup sehat. Aku senang hidup sehat. Aku senang hidup sehat bahagia. Yang lain sehat bahagia. Aku senang hidup sehat bahagia. Aku senang hidup sehat. Aku senang hidup sehat. Aku senang hidup sehat bahagia. Masya Allah, luar biasa. Andai kan semua murid seperti Ustazah yang di sini, mesti tujuan pendidikan bisa terwujud. Oke, next Ustazah. Siapa saja yang berperan dalam mewujudkan tujuan pendidikan tadi?
Yang pertama adalah keluarga ya, karena keluarga itu adalah pendidikan pertama ya bagi siswa, bagi anak-anaknya, gitu ya. Jadi kalau basic atau bekal dari keluarga ini sudah kuat, insya Allah sekolah itu bisa memberikan cara lanjutan ya. Jadi kalau sudah bekalnya, fitrahnya sudah terbentuk dari rumah, insya Allah sekolah itu bisa memfasilitasi itu biar bisa meraih dari tujuan pendidikan. Ustadz Hari Santoso bilang bahwa anak-anak itu yang penting itu sebenarnya dari orang tuanya. Sekolah itu hanya sebagai second opinion ya, jadi tambahan, sekunder. Kalau kebutuhan itu, kebutuhan primernya itu adalah peran dari orang tua. Karena apapun sekolahnya, kalau orang tuanya itu tidak bisa memberikan bekal fitrah yang baik kepada anak-anaknya, itu akan terjadi masalah selanjutnya gitu ya. Yang kedua adalah sekolah. Nah, yang paling berperan di sekolah itu adalah guru, karena kita adalah garda terdepan. Kita itu adalah wakil-wakil orang tua siswa itu di sekolah. Jadi siswa itu bisa mengungkapkan perasaannya, pendapatnya, bahkan cerita-cerita yang kadang mungkin menurut kita hal yang sederhana kok diceritain ya. Tapi itu karena kita itu adalah sesuatu yang berharga, seseorang yang berharga buat mereka. Jadi dipercaya untuk mendengarkan cerita dari mereka. Yang ketiga adalah masyarakat. Jadi kalau dari rumah sudah baik, sudah mendapatkan bekal yang baik, yang cukup, sekolahnya juga didukung dari sekolah yang baik, ustadz-ustadzahnya juga bekerja maksimal gitu. Nah, ini peran dari masyarakat. Di sini adalah sebuah komunitas. Jadi lingkungan itu tetap berpengaruh. Jadi ada 3 hal yang berpengaruh: keluarga, sekolah, dan masyarakat. Next, ustadzah. Nah, karena kita sebagai seorang guru, berarti kita berada dalam tadi trisentra pendidikan ya. Jadi ada sekolah, makanya kita juga perlu tahu apa nilai dan peran seorang guru. Dalam menjalankan tugasnya, guru itu seyogyanya, sebaiknya memiliki nilai yang pertama adalah mandiri. Kita mandiri banget ya Ustadzah ya. Ustadz mandiri banget ya. Misalkan kalau nggak diberikan fasilitas pelatihan, kita mencari sendiri gitu ya. Kalau misalkan ada sesuatu hal yang harus kita pelajari, kita juga bisa mencari lewat internet. Banyak sekali sekarang situs-situs yang bisa kita manfaatkan untuk menjadi lebih baik gitu ya. Yang kedua, berpihak pada murid. Jadi apapun yang kita lakukan, tujuannya adalah untuk murid, bukan untuk kita pribadi. Mungkin itu akan sangat susah ya dilakukan untuk awal-awal gitu. Tapi insya Allah kalau continue step by step, langkah-langkah gitu, itu nanti insya Allah akan menjadi sebuah kebiasaan bahwa apa yang kita lakukan, pembelajaran yang kita suguhkan ke murid itu adalah untuk murid, bukan untuk kita pribadi ya. Yang ketiga, inovatif. Inovatif, selalu berinovasi dalam segala hal. Dan inovatif ini tidak melulu dengan hal-hal yang mewah ya, harus pakai LCD, harus mendatangkan mungkin trainer dari mana gitu, tidak perlu ya. Gunakan aja sesuatu hal yang ada di kelas yang sederhana. Salah satu contoh yang saya lakukan adalah menempel kalau pembelajaran itu dengan menggunakan amplop bekas PTS Ustaz. Karena kan kalau beli Asturo terus kan ya boros ya gitu. Jadi memakai amplop itu kan warna coklat seperti itu. Jadi sesuatu hal yang sederhana itu bisa menarik. Ini pengalaman kemarin ya, mengajar kelas 2A di perbantukan. Kelas 2A, ngajarnya bahasa Inggris. Padahal saya cuma buat kertas coklat itu saya gambari dengan itu materi tentang occupation, tentang pekerjaan. Saya gambari dokter sebisa saya. Namanya juga bukan penggambar ya, jadi kan gambarnya juga nggak terlalu bagus gitu. Tapi anak-anak sangat-sangat tertarik. Terus ini apa ya? Kok guru kok kayak gini? Kok kepalanya kecil seperti itu ya? Namanya anak-anak ya sangat sederhana. Tapi mereka berebutan untuk bisa memilih gambar tersebut. Jadi sesuatu hal yang sederhana itu bisa menarik ya. Jadi tidak perlu yang mewah-mewah dengan harga yang mahal seperti itu. Yang keempat, reflektif. Nah ini yang kadang kita sering lupakan, bahkan saya sendiri pun juga sering melupakan reflektif. Jadi mengevaluasi dari pembelajaran kita. Hal yang paling sederhana adalah menanyakan kepada anak-anak kita, apa yang kamu pelajari hari ini? Bagaimana
Ustazah dari mengajar pembelajaran Ustazah, apakah menarik? Kalau nggak menarik, berarti dievaluasi. Kalau menarik, berarti dilanjutkan untuk sesuatu yang lebih lagi ke depannya, seperti itu. Yang kelima, kolaboratif. Karena sekarang kompetisi itu udah nggak zaman ya. Sekarang kolaborasi itu yang terpenting. Buktinya saya di sini berada di sini itu berkat ustazah yang di sini. Ada Ustazah Nika, Ustaz Derajat, Ustazah Lela dan sebagainya. Jadi butuh peran oleh orang lain gitu. Gitu. Next Ustazah. Dalam menjalankan tugasnya, ini memiliki peran ya. Yang pertama menjadi pemimpin pembelajaran. Kita tuh adalah pemimpinnya Ustazah ya. Kita yang bisa mengontrol ya, mau dibawa kemana ya pembelajaran kita, mau bervariasi, mau menyenangkan atau tidak menyenangkan gitu. Yang kedua, mewujudkan visi sekolah terkait kepemimpinan murid. Nah ini kadang sudah kita lakukan ya, contohnya misalkan imam sholat gitu ya dari anak-anak, terus pembacaan doa gitu ya, yang memimpin adalah anak-anak. Jadi kita libatkan anak-anak, biar anak-anak percaya diri. Ini yang saya analisis dari sekolah-sekolah lain. Kenapa ketika lomba anak kita tuh sering down, sering menyampaikan, kok kayaknya kayak deg-degan gitu ya, kayak kurang gitu ya. Ya karena belum terbiasa tampil di depan. Ketika latihan tuh bagus banget, dan sampai pelatihnya itu yakin pasti ini bisa lah juara gitu. Tapi ternyata ketika maju di depan juri nggak ada suaranya. Jadi berarti kan mungkin kurang terasah ya dari percaya diri. Makanya yuk sekarang kita libatkan anak-anak. Apapun itu, misalkan kayak membuat hiasan kelas ya, itu tidak perlu harus bagus. Yang penting anak-anak ikut terlibat di dalamnya. Yang ketiga, mendorong kolaborasi tadi ya. Yang keempat, membentuk budaya atau disiplin positif. Seperti yang ini saya sampaikan. Next, Ustazah. Nah, yuk kita bermain dulu, cobalah buka. Dulu pernah dimainkan oleh CGP 4 kita, panutan kita, Ustazah Wahyu. Sekarang, coba berpasangan, Ustazah. Pilih pasanganmu ya, 2 ya. Satu kelompok 2 orang ya. Yang belum berpasangan, kita doakan semoga segera berpasangan. Amin. Jangan baper dong ya, bikin berpasangan malah baper. Aku nggak punya pasangan nih ya. Oke, udah. Ada A sama B ya. Silahkan mau yang jadi yang A atau B. Yang A itu nanti tolong mengepalkan tangan ya. Kenapa mengepalkan tangan? Karena di dalam kepalan tangan itu ada sesuatu yang berharga, yang harus kamu jaga, yang harus dipertahankan. Jangan sampai orang lain mengambil, jangan sampai orang lain mengganggu ya. Sedangkan yang B, bagaimana caranya yang B ini bisa membuka kepalan tangan si A? Entah bagaimanapun caranya, dengan ujian, dengan rayuan, dengan paksaan, bahkan tapi kalau udah dengan fisik ya ini ya. Maksudnya nggak boleh berlebihan ya gitu. Oke, siap? Coba pikirkan caranya dulu bagi yang B. Bagaimana ya caranya biar partnerku ini bisa membuka kepalan tangan? Gitu. Bisa? Oke, siap ya? Latihan dulu ya. Boleh. Oke, sudah ya kita mulai ya. Yuk. Yuk segera. Yuk, yang B silahkan beraksi ya. Bagaimana caranya membuka kepalan tangan? Dan si A itu ya, si A itu di sini tuh ada sesuatu yang berharga yang harus kamu pertahankan, yang tidak boleh orang lain ganggu, ya. Bagi si B boleh dengan iming-iming apapun, boleh dengan iming-iming rayuan, pujian, kecantikan, kegantengan, uang, silakan ya. Bagaimana caranya? Oke, saya kasih waktu 1 menit ya. Ustaz coba ya. Semuanya kita mulai ya. Yuk. Yuk segera. Yuk, yang B silakan beraksi ya. Bagaimana caranya membuka kepala tangan? Dan si A itu ya, si A itu di sini tuh ada sesuatu yang berharga yang harus kamu pertahankan, yang tidak boleh orang lain ganggu, ya. Bagi si B boleh. Gitu ya. Ya segera coba. Ini kok ada yang diam aja sih ya? Pasrah ya, saling pasrah ya dia. Ayo yang B.
juga ya, dengan rayuan, pujian ya, iming-iming uang ya, ada yang iming-iming uang. Coba-coba di share Ustazah, ini iming-iming uang ini ya. Dengan iming-iming uang. Coba ada yang dengan iming-iming uang Ustazah ya. Kalau saya sih mau ya ini ya 100.000. Oke, cukup ya Ustazah ya. Oke. Oh masih mau? Belum ya? Butuh berapa waktu? Lagi untuk bisa membuka kepalan tangan si A. Oke, coba. Sudah ya, kita sudahi dulu. Sudah. Sekarang kita jawab pertanyaannya. Ya. Apakah Anda sebagai si A, nanti saya mau tanya, membuka kepalan tangan Anda? Siapa yang berhasil membuka kepalan tangan partnernya? Tidak ada dong. Oh ini, ya coba. Siapa yang jadi si A? Yang membuka, yang mengepalkan tangan. Kenapa Ustazah? Apa alasannya membuka kepalan tangan Anda? Karena terpaksa. Oh, karena diajak salaman. Berarti ini modus ya sebenarnya ya. Diajak salaman ternyata terbuka seperti itu. Oke, sip. Oke. Nah, sekarang siapa yang tidak berhasil? Yang kepalan tangannya tetap mengepal ya, tangannya tetap mengepal. Coba siapa? Saya mau tanya. Oke, sampai berantem ya? Coba alasannya kenapa? Alasannya tetap mengepal. Iya. Privasi yang harus dijaga. Jadi ada perbedaan ya, ini ada yang berhasil dengan gampangnya ya, cuma yuk salaman yuk, terbuka ya. Ada yang sampai bertengkar ya, karena ini sebuah privasi. Oke, yang ketiga. Nah, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali? Siapa sih yang mengkontrol kok bisa beda? Ada sesuatu hal yang berbeda hasilnya. Siapa yang mengontrol? Ada yang mau coba menjawab? Ya, jadi kita. Coba Ustazah Nisa. Ya yang ngepal. Sing ngepal itu Siapa yang mengkontrol? Kok bisa beda? Ada yang bisa terbuka, ada yang mengontrol pikiran kita. pikiran kita beri aplaus ya sudah. Yang mengontrol adalah pikiran kita, sangat betul ya. Jadi yang mengontrol diri kita, ya diri kita sendiri gitu. Kita mau nggak sih melakukannya? Ini sangat relevan dengan murid-murid kita. Kadang ada yang bilang gini, Ustazah aku tuh cuma nasihatin sedikit murid saya yang terlambat terus. Besoknya dia udah nggak terlambat.
Pernah kan kejadian seperti itu? Baru dipanggil aja udah nangis ya. Nggak usah, aku besok nggak akan mengulangi Us. Itu yang pertama. Yang kedua, udah tak kasih iming-iming apa, udah tak kasih iming-iming bintang, udah masuk BK, sudah diberi nasihat, motivasi, tetap aja terlambat. Gitu ya, ada kan sih seperti itu. Nah, ini berarti yang mengontrol itu adalah diri sendiri. Dia mau melakukan hal yang salah atau kembali memperbaiki kesalahannya. Itu dia diri sendiri. Jadi tugas kita sebagai B, karena kita guru ya, hanya bisa memfasilitasi saja, memberikan motivasi-motivasi. Kalau itu belum berhasil, berarti karena motivasi yang berada di dalam anak ini itu belum terwujud gitu, belum terbentuk. Mau dikasih iming-iming apa juga nggak bisa karena belum muncul motivasi di dalam dirinya. Dia mau melakukan atau tidak. Contoh seperti ini, dia mau melakukan dengan salam aja, oke gitu ya. Tapi ada yang sampai tidak mau melakukan gitu, karena yang mengontrol adalah diri sendiri. Oke, next saudara. Next aja. Nah, untuk membuat budaya positif, kita perlu disiplin positif. Nah, sekarang ada pernyataan matik ya. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Bapak atau Ibu? Coba Ustadz ada yang mau jawab? Kalau mendengar kata disiplin, apa yang terlintas di benak Bapak Ibu? Apa? Tepat waktu. Oke, yang lain? Tertib. Oke, yang lain? Sesuai aturan. Yang lain? Takut. Ada yang takut nih. Pengalaman ya ini berarti. Nah, oke, next saudara. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan kata tertib tadi, teratur dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, makanya membuat takut tadi. Nah, next saudara. Padahal sebenarnya menurut Ki Hajar Dewantoro, disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan orang lain untuk mendisiplinkan kita. Jadi yang mengkontrol adalah diri kita sendiri. Disiplin itu berasal dari diri sendiri. Kalau kita tidak mau melakukan, contoh ya, tidak mau mendapat poin, ya nggak mau. Mau dikasih iming-iming 10.000 juga nggak akan bisa gitu. Dikasih uang setelah tambahnya 50.000 ya, mau nggak tapi? Mau ya. Berarti motivasi internalnya karena iming-iming gitu ya. Jadi bukan berasal dari luar, tapi berasal dari kita sendiri. Kita mau nggak melakukan, kita mau nggak melakukan perbaikan dalam diri. Seperti itu disiplin positif. Oke, next saudara. Nah, cara mewujudkan disiplin positif yang pertama adalah memahami teori motivasi perilaku murid. Teori motivasi perilaku manusia. Sebagai seorang guru, saat Bapak Ibu hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Bapak Ibu? Jadi kita langsung masuk kelas gitu. Apa motivasi terbesar? Coba saya meminta tolong Ustazah Uni ya, sebagai yang terajin. Iya, rajin masuk kelas. Apakah itu? Motivasi apakah yang mendasari? Kenapa hadir tepat waktu ketika mengajar anak-anak di kelas? Ingin segera ketemu anak-anak. Masya Allah, beri aplaus ya. Ustadz ada, Ustadz? Apa motivasi terbesarnya ketika hadir mengajar di kelas tepat waktu? Bahkan sebelum tak aja udah hadir. Luar biasa ya. Tapi mesti anak-anak nanti tanya, kok udah masuk ya Ustadz? Oke gitu. Apakah Bapak Ibu akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid ketika tidak ada ujian, tidak ada penghargaan, bahkan tidak ada teguran jika terlambat? Apakah masih mau hadir tepat waktu ketika mengajar? Coba salah satu. Walaupun tidak dengan pujian, tidak dengan penghargaan dari Ustadz Derajat, tidak ada teguran dari kepala sekolah, apakah tetap akan mengajar di kelas tepat waktu? Gitu. Coba Ustadz Rizky. Tetap tepat waktu, karena ingin memberikan haknya anak.
Masya Allah, beri aplaus ya. Tetap tepat waktu. Dari Ustadz ada? Sayangnya gue kok susah Baik. Coba Ustadz. Apakah tetap hadir tepat waktu mengajar? Walaupun tidak ada apapun yang kita dapat. Teguran tidak dapat. Coba Ustadz. Jadi kenapa kok kita harus masuk walaupun tidak ada pujian atau penghargaan? Karena memang dalam diri kita itu memang sudah ada teguran diri sendiri gitu. Masya Allah, luar biasa. Beri aplaus ya. Jadi nggak harus ditegur orang lain, tapi kita menegur diri kita sendiri untuk masuk gitu. Jadi walaupun memang tidak ada teguran, tidak ada pujian, insya Allah ada barokahnya. Masya Allah, amin ya. Oke, berarti Ustadz ini, Ustadz siapa tadi? Ustadz Hasan. Ustadz Hasan. Berarti sudah tumbuh motivasi internal ya, tidak perlu ada apapun yang menegur diri sendiri, luar biasa. Oke, lanjut Ustazah. Nah, seseorang melakukan sesuatu ya, tadi dengan 3 motivasi. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi misalkan anak tidak terlambat masuk sekolah itu menghindari hukuman dari ustazahnya. Misalkan kalau terlambat nanti harus membersihkan WC gitu misalnya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Ya, biasa kita lakukan ya dengan bintang kelas ya ustazah ya. Gitu. Kalau nanti nggak terlambat dapat bintang, kalau nilai bagus dapat bintang seperti itu. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Tadi seperti yang disampaikan Ustaz Nasrul tadi ya, menghargai diri sendiri. Hasan. Ya, mohon maaf ya. Mohon maaf Ustaz. Gitu ya. Jadi mereka mempercayai apa yang dia yakini karena dia agar kerjanya barokah, dia meyakini bahwa dengan kerja yang sesuai dengan memberikan hak kepada anak itu kerjanya bisa barokah. Jadi apa yang dia yakini seperti itu. Yang paling bagus adalah yang nomor 3. Jadi entah mau dapat penghargaan, mau dapat pujian, mau nggak dapat teguran, kita merenungi diri sendiri. Ada teguran dalam diri sendiri. Apakah kita sosok orang yang memang suka terlambat kayak gitu? Apa memang kita meyakini bahwa suatu tepat waktu itu adalah punya value, kita punya nilai. Oh, saya itu berharga kalau saya nggak terlambat seperti itu. Oke. Next, Ustazah. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Leza dalam choice theory yaitu, jadi kita harus memahami kebutuhan dasar murid kita, atau mungkin kita juga bisa mengkorelasikan kebutuhan dasar kita ya. Yang pertama, bertahan hidup. Jadi kebutuhan akan bertahan hidup, rasa aman, rumah, kebutuhan primer, makan, pakaian gitu. Yang kedua, kesenangan ya, kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, tertawa, mungkin bisa traveling, pokoknya sesuatu hal yang bisa membuat kita senang. Setiap orang itu berbeda-beda. Tadi ya contohnya, Ustazah tadi ada yang bercanda dengan Ustazah yang lain, itu aja sudah membuat tertawa ya. Berarti kan sesuatu hal yang sederhana gitu ya. Ada juga yang bahagianya, kesenangannya harus healing kemana gitu ya. Itu berbeda-beda, setiap orang berbeda-beda. Yang ketiga, kasih sayang dan rasa diterima. Memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Contoh saya tuh merasa diterima di SDI dari Salah Surakarta. Jadi saya merasa kalau ke sekolah itu bukan beban ya, tapi kayak pengen gitu ketemu karena merasa merindukan teman-teman seperti itu. Ini tidak ada pencitraan ya, ini murni dari saya pribadi. Makanya saya bertahan di sini ya. Sekarang ya. Oke, lanjut. Kebebasan ya, kebutuhan akan kemandirian, otonomi ya, bebas, nggak mau diatur. Contoh ya, anak-anak kelas putra ya, pengennya bebas ya, nggak mau kalau belajar itu harus duduk mendengarkan anteng gitu, pokoknya kemana-mana gitu, pengennya bebas, sesuai dengan dirinya gitu. Yang kelima, penguasaan ya, kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Jadi penguasaan, contoh misalkan diakui kalau dirinya itu menjadi ketua kelas yang bijak. Karena ada tuh anak yang merasa oh Mbak Taskia, Masya Allah
menjadi ketua kelas yang bijak, bisa menyelesaikan masalah teman-temannya gitu. Dia merasa penguasaan dirinya terakui gitu ya, merasa bahwa dia itu punya kompeten di ranah menjadi seorang ketua gitu. Jadi itu kebutuhan dasarnya sudah terpenuhi. Baik, Ustazah. Yang ketiga adalah membuat keyakinan kelas. Nah, ciri keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas ini agak berbeda dengan peraturan kelas atau kontrak belajar ya. Kalau kontrak belajar itu atau peraturan itu masih banyak, dan biasanya kita yang membuatnya. Belum pernah menanyakan kepada anak-anak mau seperti apa sih keyakinan kelas kita yang mau kita buat kayak gitu. Mesti langsung kalau pas ada lomba kebersihan kelas langsung nulis ya gitu. Dan biasanya banyak 1, 2, 3 dan masih bersifat rinci dan konkret ya. Misalkan contohnya harus mengembalikan barang yang dipinjam tepat waktu titik. Terus menghargai teman titik. Itu kan sebenarnya bisa kita ringkas menjadi rasa menghargai gitu. Karena kan mengembalikan barang yang bukan milik kita, yang kita pinjam itu kan salah satu contoh menghargai. Seperti itu. Lanjut Ustazah. Nah, ini sudah saya praktekkan ya beberapa waktu yang lalu cara membuat keyakinan kelas. Mempersilahkan warga kelas untuk berpendapat. Karena anak saya itu cenderung pendiam, jadi hanya beberapa saja yang mau mengkomunikasikan itu ke depan. Itu kita berpendapat melalui tulisan. Jadi anak-anak menulis di sticky note seperti itu. Di situ ada 3 ya. 3 yang saya buat untuk memancing anak-anak. Yang pertama adalah murid tugasnya bukan. Yang kedua, guru tugasnya bukan. Jadi maksudnya di sini anak-anak menulis murid itu tugasnya apa dari dia sendiri. Ada yang menuliskan yang klise ya, contohnya hadir tepat waktu kayak gitu ya. Itu ya. Terus tapi kalau yang murid tugasnya bukan, ada yang sampai menulis tidak dikecewakan gitu. Ada yang seperti itu. Jadi itu sampai ternyata itu dia merasa selama ini sekolah dia salah ada sesuatu yang buat dia kecewa. Setelah itu saya ajak diskusi kenapa gitu. Ternyata itu mata pelajaran yang dia suka itu kadang-kadang tidak ada. Contohnya kayak PJUK, tata boga gitu. Jadi itu materi-materi yang dia sangat sukai, kebutuhan dasarnya bisa terpenuhi. Mungkin dia memang suka cooking atau mungkin kinestetik. Kalau di pelajaran yang lain kan mungkin dia tidak bisa luasa bergerak gitu. Terus yang untuk guru tugasnya bukan, ini ada beberapa hal yang menggelitik ya. Ada yang menuliskan tentang guru tugasnya bukan bermain HP saat mengajar, gitu ya. Tapi ini saya sampaikan kepada anak-anak yang mungkin itu ada sesuatu informasi yang penting yang harus dibuka, gitu. Jadi memang alangkah lebih baik kalau kita izin dulu pada anak-anak. Ini Ustazah balesin yang penting dulu ya. Seperti itu. Jangan sampai waktu yang harusnya kita gunakan untuk mengajar hanya untuk melihat HP. Mungkin bisa kalau membaca Al-Quran itu 2 menit itu kadang sudah melelahkan ya. Tapi kalau membaca HP sampai 2 jam aja sudah aja masih kurang gitu ya. Jadi ini sebenarnya ini adalah renungan bagi saya pribadi karena ini di kelas saya gitu. Ketika saya tanya apakah Ustaz Novi ya, pada jawab bukan, tapi ya nggak tahu ya gitu. Jadi ini refleksi buat saya pribadi dan saya sampaikan ke guru-guru yang ngajar di kelas saya bahwa anak-anak ternyata merasa seperti itu gitu ya. Oke, lanjut Ustazah. Nih, menempelkan pendapat di papan tulis ya. Anak-anak kebanyakan itu tidak menulis tentang teknis ya, hadir tepat waktu tidak ya. Tapi mereka lebih ke merasa diterima di sekolah. Jadi mungkin ada beberapa masalah ya yang buat dia tidak diterima di kelompoknya. Walaupun itu tidak secara fisik ya, kamu nggak boleh loh, nggak boleh aku loh, kayak gitu enggak. Tapi secara gestur gitu ya. Jadi tidak menunjukkan verbal tapi gestur kayak menjauhi seperti itu. Jadi mungkin ada baiknya
Kalau kita menanyakan kepada anak-anak kita, cobalah membuat keyakinan kelas. Sebenarnya apa sih yang mereka inginkan dari seorang guru? Ada loh sampai yang nulis, guru tugasnya bukan kerja sampai capek, sampai lupa waktu. Jadi dia tuh merasa gurunya tuh kok kayak melelahkan banget ya. Maksudnya menjadi guru itu kok melelahkan sekali gitu. Melihat dari ustadz-ustadzahnya itu kok capek seperti itu. Jadi tugasnya guru ya itu bahagia gitu, agar bisa mewujudkan anak-anak yang bahagia seperti itu. Oke, lanjut ustadzah. Nah, ini membacakan pendapat dari warga kelas. Jadi anak-anak sendiri yang membacakan. Sampai tertawa-tawa gitu ya, karena ada yang merasa mungkin tersinggung ya. Oh ya, kok aku ya kayaknya ya, seperti itu. Oke, terus menyetujui dan menandatangani keyakinan kelas. Jadi disetujui. Saya ditawarkan gitu ya, Mbak Askia sama Mbak Gita itu, gimana, setuju nggak ini? Ya setuju. Ada yang mungkin nggak setuju juga seperti itu. Oke, lanjut Ustazah. Nah ini, menempelkan keyakinan kelas di tempat yang mudah dilihat oleh warga kelas. Jadi ketika ada yang mungkin agak menyimpang atau melanggar, kita bisa mengembalikan ke keyakinan kelas. Contoh ya, senantiasa menjadi diri terbaik. Karena anak-anak menuliskan pengen wisuda tahfidz, murid tugasnya pengen wisuda tahfidz, pengen dihargai atas prestasi gitu. Jadi senantiasa menjadi diri terbaik, kita ringkas seperti itu. Jadi ketika ada anak yang kurang semangat, oh ya dalam belajar, yuk kita kembali ke keyakinan kelas. Kamu pengen menjadi apa? Diri yang terbaik kan? Bukan orang yang terbaik, diri yang terbaik. Jadi dirimu aja. Kalau hari ini dirimu kurang baik, berarti besok diperbaiki. Bukan melihat dari orang lain. Karena anak kelas 6C ketika saya tanya yang paling gak disukai adalah dibanding-bandingin. Kita pun juga gak mau ya, makanya ada lagunya ya, ojo dibanding-bandingin. Kayak gitu ya. Oke, next sudah. Nih, ini respon murid ya. Bahagia, katanya lega, bisa mengungkapkan perasaan. Untuk mengungkapkan tidak mau dikecewakan itu kan sesuatu hal yang berani dalam dirinya ya, butuh keberanian gitu. Nanti takut dimarahin Ustazah, enggak ya kalau aku nulis kayak gini gitu ya. Jadi lega. Oke, lanjut Ustazah. Nah, refleksi saya, perasaan saya senang ketika saya bertanya kepada anak-anak karena ini sesuatu yang disetujui warga kelas. Jadi ketika ada yang tidak ada yang melanggar atau ada yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas, kita bisa mengembalikan gitu. Bukan Ustazah loh yang membuat ini, kita semua loh, ayo kembali gitu ya. Yang kedua, menjadi lebih dekat dengan murid. Jadi lebih tahu apa kebutuhan murid. Menjadi ajang evaluasi guru dan siswa. Di siswa juga berevaluasi. Bahkan ada yang sampai minta maaf ke teman-teman yang lain karena ternyata dia merasa menjadi ketua yang kurang baik. Ya lewat ini tadi, karena teman-teman menyampaikan bahwa jangan suka marah-marah, ketua harus lebih bijak seperti itu. Jadi lebih menjadi ajang evaluasi. Penerapan selama 1 bulan masih banyak kendala. Namanya sesuatu hal yang belum terbiasa, pastinya akan butuh proses panjang ya untuk membiasakan dan butuh tenaga ekstra. Perbaikannya, melakukan perbaikan budaya positif dengan mengembalikan tadi ke keyakinan kelas dan segitiga restitusi, nanti akan kita bahas, dan pemberian stimulus untuk merangsang tumbuhnya motivasi internal ya. Jadi ketika pagi itu, motivasi pagi ditumbuhkan motivasi internal, ditanya sudah membantu orang tua belum? Belum Ustazah, kenapa ya kok belum? Seperti itu. Sebenarnya manfaatnya apa sih kalau kita membantu orang tua kayak gitu? Jangan langsung kamu tuh enggak membantu orang tua gini-gini. Tapi namanya juga kita juga manusia ya. Kadang kita melakukan hal yang sebenarnya menurut kita tuh salah gitu. Makanya kita harus kembali ke jalur yang benar. Oke, baik Ustazah. Nah, yang keempat, menentukan posisi kontrol guru. Di sini ada 5, Ustazah. Nah, ini pertanyaan dulu. Jika ada salah satu murid Bapak atau Ibu sering datang terlambat, apakah yang akan Bapak Ibu lakukan sebagai seorang guru? Ada yang menjawab? Coba pengalaman aja. Ustazah Nadia ya. Jika ada salah satu murid Ustazah yang terlambat, apa yang Ustazah lakukan? Mungkin bisa menjadi inspirasi bagi kita. Bertanya dulu, kenapa dia terlambat? Setelah itu, biasanya anak-anak nanti berdiri di depan mengikuti doa Santa Amalia pagi selesai sebagai peringatan belajar, biar nanti kedepannya bisa lebih disiplin lagi. Dan itu alhamdulillah di kelas saya bisa berjalan. Dalam artian sekali itu terlambat,
besok-besok lagi sudah tidak mengulangi seperti itu. Oke, terima kasih Ustazah. Mungkin Ustadz biar ada perbandingan ya. Jika ada salah satu murid Ustadz yang sering terlambat, apa yang akan Ustadz lakukan sebagai seorang guru? Coba Ustadz Ustadz Joko ya. Kembali ke keyakinan kelas ya. Jika salah satu murid Ustadz Joko terlambat, sering datang terlambat, apakah yang akan Ustadz Joko lakukan sebagai seorang guru? Tergantung keterlambatannya berapa Ustaz. Kalau terlambatnya mungkin 1 menit 2 menit, biasanya saya tanyakan kenapa terlambat. Kalau alasannya memang kita maklumi ya sudah. Kalau alasannya syar'i ya. Tapi kalau alasannya mungkin karena kesalahannya sendiri ya diberikan nasihat sebentar. Akan tetapi ketika terlambatnya melebihi batas waktu yang disampaikan setaan, yaitu 15 menit dari jam 7, yaitu 17.15 ke bawah, langsung saya suruh menghadap Ustazah yang selaku wakil kesiswaan. Jadi ya memang saya tanya terlambatnya apa, tapi prosedurnya seperti itu dulu. Udah. Iya Ustaz, terima kasih Ustaz. Iya. Oke, berarti tadi sama ya, menanyakan kenapa terlambat. Itu hal yang pertama dilakukan. Ini insya Allah semua ustazah itu melakukan ya, tidak langsung kamu tuh terlambat, suka terlambat, dia berdiri di depan. Nggak mungkin, insya Allah nggak ada ya di sini. Oke, lanjut Ustazah. Nah, posisi kontrol guru ini ada 5 Ustazah. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga adalah teman, yang keempat adalah pemantau, yang kelima adalah manajer. Coba posisi kontrol apakah yang sering kita berikan kepada anak kita? Apakah kita seorang penghukum atau pembuat rasa bersalah atau menjadi teman? Ya udah nggak apa-apa, terlambat udah biasa ya, nggak apa-apa, udah langsung duduk gitu. Sudah paham kok dia. Yang pertama adalah guru sebagai pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini, biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Mereka merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang disayangi. Biasanya guru sebagai membuat rasa bersalah ini mengatakan kata-kata seperti ini ya. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Yang kedua, guru sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman, jadi bisa fisik maupun verbal ya. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum ini biasanya memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-muridnya. Dengan nada suara tinggi, bahasa tubuh mata mesti melotot ya, dan jari menunjuk-nunjuk serta menghardik. Kemungkinan murid ini akan marah dan dendam ya. Contohnya seperti ini, patuhi aturan saya atau awas. Kamu selalu aja salah ya. Selalu pasti kamu yang melakukan kesalahan. Seperti itu ya. Jadi menggunakan kata-kata atau verbal. Yang ketiga, guru sebagai teman ya. Jadi posisi ini tuh tidak menyakiti murid, tapi tetap berusaha mengontrol murid ya melalui ajakan gitu ya. Jadi nada suaranya ramah, akrab, merangkul ya murid gitu ya. Terus biasanya kata-katanya tuh lebih menyentuh ya, seperti ini contohnya. Ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak Bapak, bantuan Bapak selama ini. Bapak tuh udah selalu membantu kamu loh gitu ya. Ya sudah, kali ini gak apa-apa, ibu maafkan. Nanti biar ibu aja yang mengerjakan atau ibu aja yang bereskan gitu. Jadi lebih terkesan kita membantu. Yang keempat, ini sebagai pemantau ya.
Jadi posisi pemantau ini berdasarkan peraturan-peraturan atau konsekuensi. Jadi apa-apa itu dikembalikan ke apa peraturannya, konsekuensinya apa. Kamu tahu nggak peraturan di sekolah ini seperti itu. Jadi seorang pemantau ini mengandalkan perhitungan, catatan, daftar checklist gitu ya, track and record siswa seperti itu. Nada suaranya datar, seperti tanpa ekspresi, bahasa tubuhnya formal gitu ya. Jadi mengembalikan sesuatu ke peraturannya. Jadi apa-apa itu harus sesuatu peraturan, tidak tidak menerima alasan. Yang penting itu, nah posisi yang paling baik itu adalah guru sebagai manajer. Posisi di mana guru itu berbuat sesuatu bersama dengan murid. Jadi mempersilahkan murid itu mempertanggungjawabkan perilakunya, mencari solusi ya, mendukung murid itu menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Jadi melibatkan murid ya untuk bisa berpendapat. Nada suaranya tulus, bahasa tubuhnya tidak kaku, mendekat ke murid. Jadi mengembalikan ke keyakinan kelas. Jadi apa yang kita yakini? Apa rencana kamu untuk memperbaiki masalah ini? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kira-kira gimana caranya? Seperti itu. Jadi mengajak murid untuk mengidentifikasi masalahnya, mengembalikan dia ke keyakinan kelas, dan menstimulus ya murid untuk bisa menemukan solusi dalam permasalahan tersebut. Jadi bukan kita yang menentukan. Nah, ini juga menindaklanjuti yang tadi guru sebagai penghukum. Jadi hukuman versus konsekuensi gitu ya. Jadi apa sih perbedaannya? Kalau hukuman itu seperti yang kita tahu ya. Jadi mengambil sesuatu hal yang kita tentukan sebagai guru untuk menindaklanjuti kesalahan dari siswa. Sedangkan konsekuensi itu adalah sesuatu yang menjadi tindak lanjut langsung dari permasalahan tersebut. Hukuman itu menyebabkan identitas gagal, sedangkan konsekuensi itu menyebabkan identitas sukses. Jadi kalau hukuman itu menyebabkan anak itu menjadi seseorang yang tidak berharga, yang gagal karena kesalahan yang dilakukan. Kalau hukuman itu tidak nyaman ya untuk jangka panjang, karena akan berdampak ya. Anak-anak ini merekam kejadian-kejadian mungkin bahkan beberapa tahun yang lalu gitu ya, tentang hukuman yang mereka peroleh. Sedangkan konsekuensi ini hanya untuk jangka pendek, jadi tidak membekas dalam hati gitu, karena tidak menyakiti. Ya sekarang kita kuis dulu ya, biar tahu ya perbedaan hukuman dan konsekuensi seperti apa. Oke, next Ustazah. Oke, kita mulai dari yang pertama ya. Ya oke, saya bacakan ya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi. Ini biasanya ya di sekolah kita ya, karena terlambat ke sekolah. Kalau di sekolah kita kan ada macam-macam ya, menulis istighfar gitu, berapa kali gitu ya. Oke, termasuk apa? Coba hukuman? Ya betul, ini termasuk hukuman ya. Jadi tidak berefek untuk menyelesaikan masalah ya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Sanksi konsekuensi atau hukuman? Hukuman ya, termasuk hukuman ya. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Jadi ketika ada yang coret-coret di meja tulis, nah ini konsekuensi. Oke. Lanjut. Nomor 4. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker sekolah. Ya, hukuman ya. Benar, pintar semuanya. Nomor 5. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi atau hukuman? Termasuk konsekuensi ya. Oke, benar. Segitiga restitusi adalah proses menceritakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Menurut Gosen 2004. Restitusi ini saudara-saudara jadi memberikan kesempatan kepada murid untuk disiplin positif, memulihkan diri dari kesalahan sehingga memiliki tujuan yang jelas. Penekanannya itu dengan cara mereka menghargai nilai-nilai kebajikan yang diyakini, bukan perilaku untuk menyenangkan orang lain. Nah,
Restitusi ini membantu murid untuk jujur pada dirinya sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Jadi ini merupakan suatu penawaran ya atau ajakan kepada murid untuk menciptakan kondisi yang membuat murid bersedia menyelesaikan masalahnya, bersama-sama mencari solusi bersama dengan murid. Jadi tidak kita yang menyelesaikan permasalahan, tapi murid ikut terlibat dalam menyelesaikan masalah. Dan guru dapat menggunakan kalimat seperti ini. Semua orang pasti berbuat salah kok. Nah, namanya juga segitiga. Jadi memang ada 3 hal yang harus dilakukan dalam restitusi ini. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi bagian ini tuh merubah orang yang merasa gagal karena melakukan kesalahan ya, menjadi orang yang sukses. Kita sebenarnya tahu kok kalau diri kita tuh berbuat salah. Dan kita tuh kadang tidak mau menerima pembenaran dari orang lain. Gitu ya. Jadi biarkan diri kita untuk mengakui kesalahan seperti itu. Jadi itu dengan guru bisa memberikan pernyataan seperti ini. Setiap orang tuh pasti melakukan kesalahan. Bukan kamu saja kok yang pernah melakukan ini. Ustazah pun juga pernah melakukan gitu. Jadi jangan menghakimi dirimu sebagai orang yang aku udah berbuat salah nih, berarti aku seorang yang tidak mampu lagi untuk bangkit gitu ya, memperbaiki kesalahan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Pada langkah ini kita terlebih dahulu memahami kebutuhan dasar. Jadi kan kita sudah jelaskan kebutuhan dasarnya apa. Nah, di validasi tindakan yang salah ini, guru bisa memberikan kata-kata seperti ini. Kamu tentu punya alasannya. Mengapa kamu berbuat seperti ini? Sudah yakin, kamu tahu kalau ini salah. Kamu pasti punya alasan yang kuat kenapa kamu harus melakukan seperti ini. Nah, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan tanpa harus membuat suatu kesalahan atau melanggar aturan seperti itu. Nah, yang ketiga adalah keyakinan kelas ya, menanyakan keyakinan kelas. Jadi mengembalikan ke keyakinan kelas. Kan kita tadi sudah belajar tentang bagaimana caranya kita membuat keyakinan kelas, kita tempel di tempat-tempat strategis di kelas gitu ya. Nah, itu mengembalikan keyakinan kelas itu adalah cara terakhir ya, ketika anak itu mau diajak untuk melakukan restitusi, yaitu sudah kita stabilkan identitas, sudah kita validasi kesalahan gitu ya. Jadi anak-anak tuh lebih siap untuk dikaitkan dengan nilai-nilai kebajikan. Caranya gini, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kira-kira yang kamu langgar apa? Kamu ingin jadi orang seperti apa sih? Kamu ingin dilihat menjadi orang seperti apa oleh orang lain gitu. Nah, makanya keyakinan kelasnya seperti apa dan bagaimana cara kamu bisa kembali ke keyakinan kelasmu seperti itu. Bisa memasak air itu ke depan bilang, Ustazah aku sudah bisa masak air. Kalau sebagai orang yang biasa kita normal kita lakukan, mosok guru iso masak air ya gitu ya, gitu ya. Tapi ternyata ini sesuatu hal yang penting buat mereka untuk beri apresiasi. Oke, lanjut. Nah, respon murid gimana? Murid senang, murid merasa diperhatikan, murid terbantu dalam memecahkan masalah, murid dapat kembali ke teman-temannya dengan percaya diri. Jadi dia merasa bahwa, oh iya aku bisa gitu ya. Refleksinya murid belum terbiasa, jadi belum muncul inisiatif untuk menyelesaikan masalah seperti itu. Jadi kalau ditanya apa cara biar kamu bisa kembali ke keyakinan kelas gitu, nggak tahu, belum terbiasa gitu. Jadi cara perbaikannya adalah pembiasaan ya, lewat pengenalan juga bisa. Next saja. Nah, ayo praktek segitiga restitusi sekali aja ya. Siapa yang mau bacakan? Atau saya bacakan nanti ada yang ke depan ya. Bapak Ibu sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar ya, lagi viral ya, malah tidur-tiduran dan tanpa acuh tak acuh pada pelajarannya. Fajar coba jawab pertanyaan nomor 3, maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan. Ini pernah terjadi ya mungkin di kelas kita. Jalannya udah aras-arasan seperti itu. Ayo Fajar, lain kali perhatikan, sudah lama duduk kembali, kira-kira siapa yang bisa gitu ya. Jadi dia hanya di papan tulis tapi tidak mengerjakan, malah memainkan spidol di tangannya. Fajar pun kembali duduk dan tetap tidak mengacuh, tetap acuh tak acuh ya, tadi tidak memperhatikan gurunya gitu ya. Sambil menjawab tidak tahu bu gitu. Nah,
sikap Coba ya Ustaz, membaca sikap Fajar. Kira-kira kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh Fajar? Coba ada yang mau berpendapat? Kebutuhan apa sih yang dibutuhkan oleh Fajar sehingga dia kok acuh tak acuh terhadap belajar bahasa Inggris? Kan tadi kita udah belajar 5 kebutuhan dasar. Kebutuhan apa yang belum terpenuhi oleh Fajar yang kemudian membuatnya males gitu ya? Coba Ustazah Wahyu ya. Kasih sayang. Kasih sayang. Kenapa Us? Karena seperti Makanya saya punya cerdas. Kenapa apa tadi? kasih sayang. Dia merasa tidak disayangi oleh guru, jadi untuk apa dia bersemangat rajin? Toh gitu-gitu aja. Oke gitu ya. Berarti kebutuhan yang tidak terpenuhi adalah kasih sayang. Mungkin nah dulu guru bahasa Inggrisnya mungkin ketika dia mengerjakan ke depan tidak diberikan apresiasi atau malah mungkin tidak memberikan kesempatan. Kita kadang tidak memberikan kesempatan pada anak-anak tertentu seperti kayak Raiso deh di rata pemaju seperti itu ya. Sebenarnya itu nggak boleh. Nah, bila mana Bapak Ibu mengambil posisi manajer, apa yang akan dilakukan atau dikatakan Bapak Ibu? Ada yang bisa maju ya, 2 orang, satu menjadi Fajar, satu menjadi guru. Kita melakukan segitiga restitusi. Jadi yang pertama adalah menstabilkan identitas, kedua validasi diri yang salah, ketiga keyakinan kelas. Coba siapa yang mau maju? Kayaknya biar seru Ustazah Rizky dan Ustazah Nadia ya. Untuk Ustazah Rizky sebagai guru bahasa Inggris ya. Berdiri. Ustazah Nadia sebagai Fajar. Padahal kan happy terus loh. Kita praktek segitiga restitusi. Tadi segitiga restitusi ada berapa Ustazah? 3. Pertama apa? Menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas dengan apa? Contohnya? Setiap orang pernah melakukan. Ya, setiap orang pernah melakukan kesalahan. Sebentar ya. Yang kedua apa? Bertanya. Iya, bertanya. Validasi tindakan yang salah. Bertanya ya. Yang ketiga adalah kembali ke keyakinan kelas dan merangkul murid untuk sama-sama mencari jalan keluar dari permasalahan tersebut. Oke, ya. Bisa dipraktekkan? Sini nggak Us? Kamera. Berdiri aja nggak apa-apa. Tak viral ya. Ganti pacar. Ustazah Rizky sebagai guru bahasa Inggris. Pacarnya tak viral ya. Dia ketika mengajar Fajar ini, sedangkan dia sebagai Fajar acuh tak acuh ya, malas-malas ogah-ogahan tidak mau menjawab. Iya viral ya. Apa yang dilakukan Ustazah Rizky kalau posisinya sebagai manajer pakai segitiga restitusi tadi? Yuk. Nanti kita evaluasi. Mbak Nadia. Mbak Nadia. Iya, kita ganti aja Mbak Nadia. Mbak Nadia. Are you okay? Nangis. Pakai bahasa Indonesia saya. Bahasa Inggris. Oke. Kenapa Mbak Nadia? Kenapa tidak memperhatikan Ustazah Rizky sudah menerangkan tadi? Males ya Allah sebenarnya. Ngantuk Bu. Ya Allah ngantuk, iya. Habis putus. Cuci muka dulu ya di kamar mandi. Semalam habis ngapain? Kok ngantuk? Nonton TV. Nonton bola. Medun. Sampai tanggal 12. Oh iya. Oh, besok lagi kalau nonton jangan sampai jam 12 ya. Sampai jam berapa? Sampai jam 3. Sekalian tambah baju. Ada. Solusinya apa Ustazah? Nonton sampai jam 1. Sampai kamar mandi dulu ya Kak ya. Ya besok lagi. Nanti sampai jam berapa Mbak? Jangan sampai jam 12 ya, tapi lebih awal gitu ya. Oke ya, kita beri aplaus untuk Ustazah Nadia sebagai Fajar dan Ustazah Rizky sebagai guru bahasa Inggris. Coba tadi apa yang sudah dilakukan Ustazah Rizky? Sudahkah melakukan segitiga restitusi? Sudahkah melakukan segitiga restitusi? Sebenarnya tidak perlu urut ya, tapi yang penting keyakinan kelas itu biasanya terakhir. Sampaikan yang penting. Sudah? Yang pertama coba menstabilkan identitas. Ada tadi pernyataannya? Setiap orang pernah melakukan
Belum ya berarti. Yang kedua, validasi tindakan yang salah? Sudah. Yang ketiga, mengembalikan ke keyakinan kelas? Sudah. Sudah secara abstrak ya, tapi belum secara langsung seperti itu. Jadi harus dikembalikan lagi keyakinan kelasnya apa, yang dilanggar apa, caranya bagaimana untuk bisa kembali ke keyakinan kelas. Tapi kita beri applause untuk yang sudah maju ya, karena pendidikan revisi ini nggak bisa dilakukan satu kali, memang harus proses dan belajar. Next, kita Nah ini ya, terima kasih. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan? Satu aja mungkin pertanyaan. Tadi kan ada mengatakan semua orang pernah melakukan kesalahan. Itu kalau menyadari kesalahan. Kalau anak itu kan sudah kita ingatkan tapi dia nggak sadar itu salah. Ya. Oke. Yang pertama tadi kan semua orang pernah berbuat kesalahan ya. Tapi ini anak tidak tahu kalau dia berbuat kesalahan. Berarti kita tanya dulu, apa yang kamu lakukan? Aku terlalu menurutmu itu sesuatu yang atau sesuatu hal yang tidak harus kamu lakukan, tidak harus saya lakukan. Anak-anak itu pasti akan menjawab sesuai dengan hati nuraninya, karena sebenarnya dia tahu kesalahannya. Kalaupun tidak menjawab, berbohong, kita tanya lagi, ini sesuatu yang akan kamu lakukan sebagai seorang yang punya harga diri, misalkan nilai diri yang baik, identitas yang baik. Kalau dia jawab, tidak Ustazah, berarti kira-kira kesalahan karena itu sesuatu yang tidak baik, berarti kan sebuah kesalahan. Nah, berarti setiap orang pun berbuat kesalahan. Yuk, bukan kita fokus pada kesalahannya, tapi kita fokus pada perbaikan dari masalah tersebut. Jadi ditanya dulu, ini tuh dari apa? Menurut dia, seperti itu Ustazah. Nah ini ya kata-katanya Ustadz Arif Rifani di kalender Januari ya. Tidak ada gagasan yang sempurna, lakukanlah saja segera. Jika itu suatu kebaikan, maka Allah yang akan menyempurnakan. Jadi sebenarnya tidak ada sesuatu hal yang sempurna. Ini tadi belajar juga nggak ada yang sempurna. Kita sebagai guru juga tidak ada yang sempurna. Jadi kalau ada sesuatu yang ini bermanfaat dan bisa dipraktekkan di kelas, di muridnya saudara-saudara sekalian, segera lakukan. Nggak usah nunggu tapi-tapi, nggak usah nunggu nggak ada pujian, nggak ada penghargaan, nggak ada alat prasarana. Itu nanti bisa mengikuti selama kita masih punya semangat untuk melakukan sebuah pendidikan. Karena yang mengontrol pendidikan itu adalah kita sebagai guru, bukan prasarana tersebut. Bahkan kita ngomong di sini aja ketika muridnya sudah fokus ya, itu bisa tanpa alat prasarana. Tapi kan kadang nggak mengerti, kurang mengerti, evaluasi terus. Karena memang itu tugasnya, memang mendidik itu tidak bisa mendadak. Kalau mendadak jangan mendidik, jadi nggak bisa ya. Harus ada persiapan. Jadi kalau saya misalkan mendadak ketika melakukan ngajar atau belajar, tolong diingatkan ya, saling ingatkan. Jangan mendadak loh, tiba-tiba kok masuk kelas dikasih PR, dikasih ada persiapan. Itu aja mungkin dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih atas waktunya sampai jam segini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.